Sejarawan muda, selamat datang di channel Historis. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa heroik yang menggetarkan tanah Jawa pada abad ke-19, Perang Diponegoro. Tahukah kamu, perang ini berlangsung selama 5 tahun, melibatkan ratusan ribu orang, dan menjadi salah satu perjuangan terbesar melawan penjajahan Belanda. Mari kita telusuri kisahnya. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dalam kurung 1825 hingga 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara sekitar Rembang dan Lasem menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithside memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pemasangan patok-patok menyebabkan ketidaknyamanan bagi Diponegoro dan mengganggu orang-orang yang bekerja di tanah miliknya. Pati Danurejo tidak memberitahu keputusan Smithside sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo sehingga memuncak pada bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Diponegoro lalu mengungsikan keluarga dan para pekerja yang lebih tua dan membekali mereka dengan uang dan barang berharga untuk membiayai perang. Diponegoro juga mulai membawa keris kesayangannya, Ki Yai Abijoyo. Pada hari Rabu, 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior Raden Tumenggung Sindunegoro dan Mas Aryo Manduro yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Pasukan ini diperkuat dengan 1 pasukan keraton gabungan Belanda dan Jawa berupa 50 pasukan berkuda, 25 dragonder dari keraton, dan 25 husar, serta 50 serdadu infanteri yang dibentuk oleh asisten residen Chevalier. Tampaknya Chevalier berharap dapat memenjarakan Diponegoro maupun Mangkubumi dan dengan demikian dapat mengakhiri pergolakan yang siap pecah, dengan kata lain mengakhiri Perang Jawa yang bahkan belum dimulai. Tibanya pasukan itu memicu perkelahian sengit, permukiman pangeran jatuh ke tangan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Chevalier dan Letnan Kavaleri Jean Nicolas de Thierry, lalu langsung dibakar. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo. Mereka beranggapan pangeran berhasil lolos bersama sebagian besar pendukung mereka dengan mengambil jalan setapak sawah-sawah yang senantiasa berisi air. Mereka dengan cepat mendahului pasukan yang mengejar. Selain itu, pengerahan pasukan oleh pasukan gabungan ternyata telah diketahui oleh sang pangeran karena telah diperingatkan sebelumnya oleh para pandai besi di Yogyakarta yang telah membantu memasang ladam kuda-kuda kavaleri dan persiapan senjata. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Guosari Pajangan Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih Selir yang paling setia menemani pangeran setelah 2 istrinya wafat dan pengiringnya menempati Goa Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro.
Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri. Perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwana serta Raden Tumenggung Prawirodigdoyo Bupati Gagatan. Perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara wilayah Jawa di timur Yogyakarta yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo dalam kurung 1810, Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton dalam kurung 1811. Namun pada tahun yang sama pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun pada mulanya Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Bingley Raffles memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwana II, pasukan Inggris akhirnya menyerbu Keraton Yogyakarta 19-20 Juni 1812 yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwana II turun tahta secara tidak hormat dan digantikan putra sulungnya, yaitu Sultan Hamengkubuwana III. Peristiwa ini dikenal dengan nama Geger Sepehi. Pada peristiwa ini Inggris menghancurkan sebagian bangunan keraton, menjarah barang-barang berharga dan perhiasan milik kesultanan dan mengasingkan Hamengkubuwana II ke Pulau Pinang. Akibatnya, keraton mengalami kerugian yang besar dan terjadi perubahan hubungan antara Inggris dan keraton. Inggris memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi konvensi London dalam kurung 1814 di bawah Gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen. Pada masa pemerintahan Inggris, Hamengkubuwana III wafat dan digantikan putranya, adik tiri Pangeran Diponegoro, yaitu Hamengkubuwana IV yang berusia 10 tahun dalam kurung 1814. Adik Hamengkubuwana II Pangeran Natakusuma yang berjasa kepada Inggris menjadi adipati di Puro Kadipaten Pakualaman dengan gelar Paku Alam I. Mengingat usia Hamengkubuwana IV yang masih muda, Paku Alam I ditunjuk sebagai wali raja oleh Raffles untuk menghormati jasa-jasanya dan menepati janji yang telah diberikan kepadanya. Era Daendels dan Raffles menjadi awal dari kejatuhan keraton-keraton di Jawa Tengah bagian selatan. Meski keraton-keraton ini masih berdiri sampai sekarang, tetapi kekuatan dan kekuasaan yang sesungguhnya telah dilucuti pada 1812 oleh bangsa-bangsa Eropa, sehingga mereka bukan lagi ancaman bagi pemerintah kolonial. Bentuk pemerintahan kolonial yang sentralistik bertentangan dengan filsafat Jawa yang membagi Jawa menjadi beberapa bagian. Jika sebelumnya bangsa-bangsa Eropa hanya menguasai Batavia dan pantai utara Jawa, maka kini mereka bisa berekspansi ke daerah-daerah di pedalaman Jawa yang secara tradisional adalah wilayah kekuasaan keraton-keraton Jawa. Peristiwa penyerahan diri Sultan Hamengkubuwana II kepada Raffles setelah peristiwa Geger Sepehi menunjukkan pemerintah kolonial kini memperlakukan diri mereka setara atau lebih tinggi dibanding penguasa Jawa dan tak segan ikut campur dalam urusan internal keraton. Jatuhnya Keraton Yogyakarta pada 1812 memunculkan suatu kombinasi elemen-elemen baru di masyarakat seperti kaum santri dan kaum petani yang nantinya bersatu saat Perang Diponegoro. Pada tahun 1830, perang ini mencapai akhirnya. Dalam sebuah perundingan di Magelang, Belanda dengan licik menangkap Pangeran Diponegoro. Ia diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Perang ini menyebabkan kehancuran ekonomi dan sosial di Jawa, tetapi semangat juangnya tetap hidup dalam ingatan bangsa. Perang Diponegoro bukan hanya tentang perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.